Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-temanku sekalian, sahabat channel BM22. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Teman-temanku sekalian, kali ini saya akan memberikan pengertian tentang masa idah terkait dengan pernikahan bagi calon istri atau calon pengantin wanita yang berstatus janda, baik janda yang ditinggal mati ataupun janda yang dicerai suami. Semuanya mempunyai masa idah atau masa tunggu. Namun sebelum melanjutkan tayangan video ini, apabila teman-teman sekalian menyukai tayangan video ini, tekan tombol like, share, komen, dan tambahkan subscribe pada channel YouTube BM22. Dan untuk selalu mengikuti video-video di channel kami, silakan tekan lonceng agar selalu mengikuti video-video dari channel BM22. Terima kasih teman-temanku sekalian. Pernikahan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh mempelai berdua, ini seringkali ada juga calon pengantin wanita atau jatim wanita yang berstatus janda yang kadang tidak mengetahui ataupun seandainya mengetahui biasanya memaksa untuk segera dinikahkan, padahal masih punya tanggungan atau jeda waktu yang belum bisa dilaksanakan pernikahan itu sendiri. Nah, maka untuk memberikan pengertian atau suatu pengalaman pernikahan, ini sebaiknya mengikuti tayangan video ini agar nanti tahu kenapa kadang merasa dipersulit. Sudah mau menikah tapi kenapa dipersulit belum bisa dinikahkan. Ya, inilah sebab-sebab kenapa calon pengantin wanita yang berstatus janda, baik janda cerai maupun janda ditinggal mati, kadang belum bisa dinikahkan karena sebab masih dalam masa idah, teman-teman. Sebagaimana diketahui, wanita yang memiliki masa idah, yakni masa tunggu. Masa idah adalah masa tunggu tertentu yang setelah ditinggal wafat atau ditinggal mati atau diceraikan suaminya. Pada masa ini pula suami yang menceraikannya bisa kembali rujuk kepadanya, kepada istrinya, tanpa memerlukan akad baru, selama talak yang dijatuhkan berupa talak raj'i atau talak yang bisa dirujuk kembali. Kaitan dengan masalah iddah ini, Syekh Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini dalam kitab Kifayatul Akhyar terbitan Darul Khair, Damaskus, tahun 1994, cetakan pertama, jilid pertama, halaman 423, telah menguraikan kepada kita berikut adalah uraiannya, bahwa iddah adalah nama masa tunggu tertentu bagi seorang wanita guna mengetahui kekosongan rahimnya. Kekosongan tersebut bisa diketahui dengan hitungan atau kuruk masa suci. Selanjutnya, secara global wanita yang menjalani masa iddah terbagi menjadi dua. Satu, wanita yang menjalani masa iddah karena ditinggal wafat atau meninggalnya suami. Dan yang kedua, wanita yang menjalani masa iddah bukan karena ditinggal mati atau wafat, seperti dicerai,
baik yang sudah bergaul atau berhubungan intim suami istri maupun yang belum. Masing-masing dari keduanya terbagi menjadi dua keadaan. Pertama dalam keadaan hamil, dan kedua tidak dalam keadaan hamil. Kemudian kondisi tidak hamil terbagi menjadi dua, antara yang masih haid dan yang tidak haid atau menopause. Dengan memperhatikan sebab dan kondisinya, maka wanita yang menjalani masa iddah secara umum terbagi menjadi 6 kondisi. Yang pertama, wanita yang ditinggal mati suami dalam keadaan hamil. Yang kedua, wanita yang ditinggal mati suami dan tidak dalam keadaan hamil. Yang ketiga, wanita yang dicerai suami dalam keadaan hamil. Yang keempat, wanita yang dicerai suami tidak dalam keadaan hamil, sudah pernah bergaul atau dicampuri suami atau istri dan sudah atau masih haid. Yang kelima, wanita yang dicerai tidak dalam keadaan hamil, sudah pernah bergaul atau berhubungan intim suami istri dan belum haid atau sudah berhenti haid atau menopause. Yang keenam, wanita yang dicerai namun belum pernah bergaul atau berhubungan intim suami istri, hanya saja oleh para ulama bagian terakhir ini seringkali tidak dimasukkan ke dalam pembagian utama wanita yang beriddah. Baik, yang pertama, wanita yang ditinggal mati suami dan dalam keadaan hamil, maka iddahnya adalah hingga melahirkan. Wanita yang ditinggal mati suami dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya atau masa tunggunya sampai melahirkan. Sampai melahirkan. Tidak ada bedanya apakah kelahirannya kurang atau lebih dari masa iddah pada umumnya. Misalnya, seminggu setelah ditinggal mati suami, sang wanita melahirkan, maka habislah masa iddah wanita tersebut. Hal ini berdasarkan keumuman makna ayat yang menyatakan wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadhna hamlahunna, yang artinya dan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Al-Quran surat At-Talaq ini yang menyatakan seperti itu. Lalu yang kedua, wanita yang ditinggal mati suaminya dan tidak dalam keadaan hamil, atau dalam keadaan hamil namun bukan dari suaminya yang meninggal, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Tidak ada perbedaan antara wanita yang belum haid, wanita yang belum haid, masih mengalami haid, atau sudah berhenti haid atau menopause. Tidak ada bedanya. Apakah sudah pernah bergaul suami atau belum? Hal ini berdasarkan ayat yang menyatakan waladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra, yang artinya orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah selama 4 bulan 10 hari. Al-Quran surat Al-Baqarah. Lalu yang ketiga, wanita yang dicerai suami dalam keadaan hamil, maka iddahnya hingga melahirkan, sebagaimana dalam keadaan hamil yang ditinggal
mati suami. Yang keempat, wanita yang dicerai suami tidak dalam keadaan hamil, sudah pernah bergaul suami istri atau berhubungan intim suami istri dan sudah atau masih haid, maka iddahnya adalah 3 kali sucian atau quru. Nih. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru wala yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru atau 3 kali sucian. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Al-Quran surat Al-Baqarah. Yang kelima, wanita yang dicerai sudah pernah berkumpul atau bergaul suami istri atau berhubungan suami istri dan belum haid atau sudah menopause, maka iddahnya adalah selama 3 bulan. Sebagaimana dalam Al-Quran, wala ya'isna minal mahidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wala ilam yahidn. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi atau menopause di antara perempuan-perempuan, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka masa iddahnya mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Al-Quran surat At-Talaq adapun bulan yang menjadi patokan perhitungan adalah bulan Hijriyah, bukan bulan Masehi. Lalu yang keenam, wanita yang dicerai namun belum pernah bergaul dengan suaminya, maka tidak ada masa iddah baginya. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli ayatamassuhunna fama lakum alaihinna min iddati ta'tadunaha famatti'uhunna wa asarrihuhunna sarahan jamila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu. Dan kamu meminta menyempurnakannya, maka berilah mereka mut'ah atau pemberian dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Al-Quran surat Al-Ahzab. Demikian penjelasan untuk macam-macam iddah. Nah, bagi calon pengantin ini perlu diperhatikan karena kadang baik yang ditinggal mati, janda cerai mati atau janda cerai pengadilan, kadang belum habis masa iddahnya sudah memaksakan diri untuk menikah. Maka inilah harus dipelajari agar pernikahannya nanti sah menurut agama, juga sah menurut pemerintahan hukum negara. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, terlebih terkait dengan uraian ini. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf, mohon dibenarkan, karena hanya kepada Allah semua kesempurnaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.